Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setiap Selasa ya kita selalu bertemu dengan Last Charity. Dan hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan Direktur Last Charity yaitu Ustadz Haji Kamrizal LCMA. Di dalam dialog siang ini sampai nanti di jam 15 waktu SIP. Dan kali ini Anda dipandu oleh sahabat Sial Fahmi Al-Fatih dan juga dioperatori oleh Said Akmal dan juga ada kru dari Radio SIP FM. Nah, kita sapa duluan nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Seperti biasa kalimat yang saya sampaikan pada keluarga SIP ketika bertemu dengan Ustaz Kam ini selalu ceria bawaannya gitu ya. Walaupun BBM naik ya. Iya ya. Oke, baik keluarga SIP ya. Di dalam dialog siang ini selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di sipfm.com ya melalui live streaming dan juga dapat ikuti kita video-video kita, live streaming kita, video streaming kita juga di Sip Media. Nah, ini di YouTube ini nanti bisa di-subscribe dan lainnya nanti. Nah, untuk yang ingin bertanya nantinya seputar topik kita kali ini ya, Anda bisa menghubungi kita lewat di WhatsApp kita, hanya chat di 0812 6457 9612. Dan ini Ustaz, kita lanjutkan pembahasan bersama Ustaz kami. Ini Ustaz, kalau di Last Charity ini sendiri kabarnya ada MPZ ya Ustaz? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira apa itu MPZ ini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pendengar Radio Sip yang Allah muliakan, betul kita lembaga Amil Zakat dan Salah Charity sebagai sebuah lembaga yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari Basnas Pusat dan sudah di SK-kan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Di antara kewenangan yang diberikan kepada kita adalah yaitu kewenangan untuk meng-SK-kan atau untuk membentuk MPZ. MPZ itu artinya mitra pengelola zakat atau mitra pengumpul zakat. Di sebagaimana kalau di Basnas itu juga punya kewenangan untuk membentuk yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Artinya kita butuh sinergi dengan banyak pihak, dalam hal ini dengan lembaga-lembaga, dengan organisasi atau yayasan di dalam bagaimana menjadikan zakat ini menjadi budaya yang masif, yang menjadi karakter banyak orang. Perlu ada edukasi, perlu ada penyebaran informasi, perlu ada sinergi dengan sebanyak mungkin pihak dan unsur. Targetnya apa? Targetnya tentu saja kesadaran kolektif masyarakat untuk menunaikan zakat secara tepat, menunaikan zakat secara legal, mengelola zakat secara benar dan tepat itu bisa terwujud. Tentu saja di lain hal juga ini untuk menunjang percepatan capaian kesesuaian antara potensi zakat dan realisasi zakat. Karena terus terang masih ada jurang yang cukup dalam antara potensi zakat yang ada dengan realisasi yang sudah berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat yang ada. Kasarnya dari sekitar 270 triliun potensi zakat, atau mungkin tahun ini sudah mencapai 300 triliun. Itu capaian secara nasional dengan lembaga-lembaga zakat yang ada itu baru 5%-nya, kita 15 triliun lebih kurang. Artinya masih ada jurang yang cukup jauh antara potensi dan realisasi. Nah, karena itu dengan kewenangan ini lembaga-lembaga zakat yang ada, jika itu adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dimungkinkan untuk melakukan percepatan
agar zakatnya menjadi budaya yang masif, itu dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan yayasan, dan kemudian membentuk yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Sedangkan lembaga-lembaga zakat, kalau tadi Basnas membentuk UPZ, nah lembaga-lembaga zakat resmi sudah legal, punya legalitas, seperti lembaga amil zakat Ar-Risalah, dia juga didorong untuk memperbanyak kerjasama dengan lembaga-lembaga dan yayasan untuk kemudian membentuk MPZ, Mitra Pengelola Zakat. Artinya apa? Lembaga zakat yang ada dengan segala macam kerja-kerjanya, jika dibantu oleh mitra-mitra yayasan atau organisasi atau lembaga, sehingga keterbatasan tim, keterbatasan ruang, keterbatasan waktu bisa kita selesaikan dengan banyaknya mitra-mitra. Artinya semacam lembaga amil zakat mini yang ada di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid atau di pesantren-pesantren atau di yayasan-yayasan. Sehingga artinya MPZ ini adalah lembaga amil zakat mini yang di-SK-kan oleh lembaga amil zakat yang ada, yang sudah resmi dan legal. Sehingga dengan SK itu MPZ, Mitra Amil Zakat itu bisa mengelola dana zakat juga di internalnya atau di lingkungannya. Nah, karena MPZ itu di-SK-kan oleh lembaga amil zakat, maka pembinaannya, pengayomannya, pendampingannya, kontrol keuangannya, laporan-laporan dan sebagainya itu langsung dilakukan oleh induk yang mengeluarkan SK. Sehingga diharapkan, pertama, siapapun yang mengelola zakat di Republik ini mesti punya legalitas. Kalau sudah punya kemampuan dan memenuhi syarat, ya bentuklah lembaga amil zakat. Jika dengan segala macam keterbatasan belum bisa membentuk lembaga amil zakat, setidaknya menjadi mitra pengumpul zakat. Katakanlah semacam bukan cabang tapi binaan. Nah, dengan binaan ini maka pelaporan mereka, mekanisme pencatatan mereka, pola penyaluran agar sesuai dengan aturan itu dibimbing langsung oleh lembaga induk. Nah, sehingga MPZ ini ketika dia dibimbing, maka laporannya pun nanti akan standar. Program-programnya pun sesuai dengan aturan yang benar. Nah, ketika nanti suatu saat MPZ ini jika sudah mampu mandiri memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Basnas, dia juga bisa melepaskan diri untuk kemudian menjadi lembaga amil zakat mandiri. Seperti itu. Begitu. Jadi MPZ itu ya semacam lembaga mitra yang di-SK-kan oleh lembaga zakat agar mereka punya legalitas untuk juga mengumpulkan dan mengelola zakat di lingkungannya atau di sekitar atau di komunitasnya, begitu. Baik Ustaz. Tadi Ustaz juga secara umum juga telah menyampaikan juga beberapa alasan ini ada dari MPZ ini sebagai jalan untuk percepatan mengejar target Indonesia itu sendiri. Nah, kalau ini sendiri Ustaz, kalau dari Last Research Charity ini apa, kalau dari Ustadznya juga, apa pentingnya dan urgensi dari MPZ itu sendiri Ustaz? Pertama memang agar sasaran dari program pemerintah untuk membudayakan zakat, menjadikan siapapun di Republik ini punya kesadaran untuk berzakat, itu tidak bisa dilakukan parsial dan sendiri-sendiri. Perlu sinergi, perlu kerjasama, perlu mitra-mitra baru. Jadi pertama tentu urgensinya akan ada banyak pihak yang terlibat secara bersama-sama mensosialisasikan, memberikan edukasi, memberikan penyadaran, lalu juga mengumpulkan menyalurkan zakat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dilakukan dan dilegalkan oleh pemerintah. Jadi ada mitra. Yang kedua, tentu saja dengan banyaknya pihak yang memberikan penyadaran ini, maka tentu saja mudah-mudahan capaian zakat nasional yang tadi hanya kisaran 5% saja meningkat, setidaknya naik sekian persen, 20% itu juga ada, alhamdulillah, atau syukur-syukur 50%. Kenapa? Karena selama ini hanya dilakukan oleh lembaga zakat, penyadaran, edukasi, publikasi dan seterusnya. Sekarang sudah ada mitra-mitra, mitra-mitra baru yang di lingkungannya sendiri sudah mulai memberikan penyadaran dan edukasi, memberikan informasi dan publikasi. Sehingga dengan cara ini
kesadaran masyarakat untuk berzakat akan semakin meningkat. Edukasi yang masif akan membuat masyarakat akan memiliki budaya untuk berzakat. Nah, artinya kalau ini sesuai dengan yang kita rencanakan, program ini sukses seperti yang diharapkan, maka akan banyak orang-orang muzaki baru yang akan menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat, terserah lembaga zakat manapun. Yang itu artinya juga semakin besar peluang untuk membantu mustahik karena penghimpunan yang juga meningkat drastis. Artinya baik bagi muzaki, baik bagi mustahik, keberadaan MPZ ini diharapkan membuat muzaki semakin mengerti dan paham cara berzakat, dan dia bisa berzakat di mana dia berdomisili, di lembaga mana dia bekerja, dan di lokasi mana dia bernaung. Sedangkan mustahik berarti dia insya Allah punya peluang mendapatkan hak-haknya melalui zakat, karena tidak hanya dilakukan oleh lembaga zakat, tapi oleh mitra-mitra dari lembaga zakat, dan jumlahnya bisa diharapkan meningkat gitu. Masya Allah, ini luar biasa nih Ustaz. Ini Basamo mangko menjadi itu sinergi Basamo. Ya Ustaz, kita break dulu nih Ustaz. Kita break dulu, nanti di segmen berikutnya akan kita bahas gali lebih dalam nih. Menarik nih pembahasan MPZ ini. Jadi akan kita lebih bahas lebih dalam di segmen berikutnya, dan jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Baik, keluarga Sip, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Ustadz Haji Kamrizal LCMA yang merupakan direktur dari Last Risalah Charity. Nah Ustadz, ini tadi kita sudah bahas tentang apa itu dari MPZ, kemudian juga urgensinya. Nah, sekarang kalau di Last Risalah Charity sini sudah ada berapa MPZ, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Pertama memang barangkali belum semua kita tahu bahwa ada peluang untuk menjadi MPZ atau menjadi UPZ. Tapi setidaknya sampai hari ini sudah ada beberapa yayasan dan lembaga yang bekerja sama dengan kita, yang untuk kemudian kita keluarkan SK MPZ-nya. Pertama, kita bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Jadi yang perlu kita pahami, Lembaga Amil Zakat Ar-Risalah adalah sebuah lembaga mandiri, di SK-kan oleh Kanwil, dan kemudian berdasarkan rekomendasi dari Basnas, sehingga cakupan layanannya itu adalah Kota Padang. Tidak hanya Ar-Risalah tapi juga masyarakat di Kota Padang. Berarti dengan Yayasan Wakaf Ar-Risalah kita adalah sebuah lembaga yang berbeda. Karena itu Yayasan Wakaf Ar-Risalah juga membentuk MPZ yang kita SK-kan. Sehingga di lingkungan Yayasan Wakaf Ar-Risalah, pengelolaan zakat di kalangan gurunya, orang tua muridnya, siswa-siswanya itu dikelola oleh MPZ yang kita SK-kan. Mereka punya gerakan Genota, punya gerakan sedekah community, beasiswa tahfiz, beasiswa yatim, beasiswa duafa, yang semuanya itu dikelola langsung oleh MPZ. Dan MPZ ini di SK-kan oleh Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah meng-SK-kan juga SK MPZ untuk Yayasan Al-Latif, sebuah yayasan yang mengelola rumah Quran bagi yatim dan duafa di daerah Kuranji. Mereka juga sudah kita SK-kan, sehingga sebagai sebuah MPZ mereka berhak dan berwenang untuk menghimpun dana-dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke pihak yang termasuk asnaf yang 8, terutama untuk anak-anak binaannya dan orang tua wali santri dari anak-anak yang dibina oleh Yayasan Al-Latif itu. Yang ketiga, alhamdulillah kita juga sudah mengeluarkan SK untuk Masjid Jabal Nur Air Dingin. Masjid ini juga mengelola banyak kegiatan sosial keagamaan, dan mereka juga menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat umum. Karena itu, agar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana ini tidak tergolong ilegal, tidak termasuk kepada pungli, alhamdulillah mereka juga sudah kita keluarkan SK, sehingga resmi mereka berhak mengelola dana umat untuk kemaslahatan umat melalui MPZ Jabal Nur. Kemudian kita juga alhamdulillah sudah mengeluarkan SK untuk MPZ Musala Al-Hijrah, sebuah musala di komplek perumahan Jala, yang dimana di sana juga ada program-program
sosial keagamaan, program untuk yatim dan duafa yang berarti mereka menghimpun juga dana zakat, dana infak, dana sedekah dan dana-dana lainnya dari masyarakat yang kemudian mereka salurkan untuk kemaslahatan umat, ya, terutama tentu kepada mereka yang tergolong mustahik asnaf yang 8. Itu ada 4 ya. Yang kelima, kita juga alhamdulillah baru mengeluarkan SK untuk Yayasan Al-Uswah. Yayasan Al-Uswah ini adalah yayasan yang mengelola kegiatan-kegiatan sosial, pengobatan gratis, pembagian sembako gratis dan seterusnya di daerah Gunung Pangilun. Yang dengan SK ini kedepannya mereka alhamdulillah punya kewenangan untuk juga menghimpun dana zakat, infak, sedekah, hibah dan teman-teman lainnya, dan kemudian menyalurkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu ada 5. Dan sekarang sedang kita penjajakan dengan beberapa lembaga lain yang mereka juga berminat untuk mengelola zakat secara benar, secara tepat, secara legal, dan karena itu mereka perlu SK. Dan insya Allah kita akan SK kan sehingga mereka resmi menjadi MPZ Ar-Risalah. Nah, karena mereka semua sudah kita SK kan, maka kewajiban kita lembaga Amil Zakat Ar-Risalah membinanya. Kita sudah berkomitmen bahwa tim keuangan dari lembaga-lembaga MPZ itu nanti akan kita edukasi bagaimana membuat pelaporan yang benar, tata cara penulisan laporan yang tepat. Kutasi masuk, kutasi keluar, form penerimaan, form penyaluran itu kita akan dibina langsung oleh tim keuangan dari lembaga Amil Zakat Ar-Risalah. Mereka juga akan kita latih, kita bina untuk bagaimana menjadi fundraiser sehingga capaian dan himpunan mereka meningkat, bagaimana menyapa calon donatur, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar berzakat, itu juga akan dibina oleh tim kita, oleh tim telemarketing, oleh tim fundraising yang sudah berkecimpung di bidang ini sekian tahun lamanya. Mereka juga akan dibina, dibantu untuk bagaimana menjalankan program penyaluran, bagaimana menyalurkan dana yang sudah terhimpun, bagaimana agar dana ini Rp1 dana umat ini tidak keluar kecuali secara benar, secara tepat, syar'i dan sesuai juga dengan aturan agama. Intinya apa? Siapapun yang sudah resmi mendapatkan SK dari kita berhak setiap saat bertanya ke lembaga Amil Zakat Ar-Risalah kalau mereka ragu tentang apapun, pengadministrasiannya kah, penghimpunannya kah, atau penyalurannya kah, apapun namanya, mereka berhak setiap saat bertanya, berkonsultasi, bahkan magang datang ke kantor kita, karena mereka begitu kita SK-kan menjadi kewajiban kita untuk membina mereka sehingga diharapkan nanti mereka akan kuat, mereka akan profesional, syukur-syukur nanti mereka juga bisa menjadi lembaga amil zakat mandiri seperti Ar-Risalah. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Besar dan membesarkan ya Ustaz. Besar bersama, kuat bersama. Ya Ustaz, bangkit lebih cepat, apa istilahnya? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini Ustaz, ini tadi saya ingat juga nih di segmen pertama ya. Di segmen pertama saya juga menyampaikan ada MPZ, ada organisasi atau apa. Ini kalau untuk bagaimana sih caranya menjadi MPZ ini Ustaz, dan MPZ ini siapa saja yang bisa bergabung dalam MPZ ini? Pertama tentu berdasarkan aturan dari Basdas, memang MPZ ini kita bekerjasama dengan organisasi yang juga legal. Jika dia yayasan, berarti yayasannya sudah terdaftar juga. Kalau yayasan organisasi kepemudaan seperti perkumpulan, mereka juga sudah memiliki legalitas. Nah, berarti kita hanya bisa memberikan semacam SK kepada lembaga yang memang sudah legal juga. Nah, nanti ketika kita sudah bekerja sama dengan lembaga itu, maka lembaga itu tinggal mengajukan nama-nama yang diusulkan sebagai pengurus MPZ. Nanti pengurus-pengurus itu kita akan SK-kan. Jadi organisasi kita kalau ingin mengelola zakat, pertama memang tidak organisasi kita itu juga harus legal. Jadi kalau ada organisasi yang ada, apakah organisasi kepemudaan, ormas masyarakat atau yayasan atau lembaga, uruslah segera legalitas lembaga kita atau organisasi kita, karena dengan legalitas itu kita juga legal bergerak di negara kita untuk hal-hal, apalagi jika terkait dengan uang, terkait dengan penghimpunan dana. Legalitas itu menjadi hal yang mutlak, yang wajib,
Karena kalau organisasi kita tidak legal, maka ke ujungnya apapun yang kita kerjakan itu juga dianggap ilegal. Jadi memang syaratnya sederhana sebenarnya. Pastikan organisasi kita legal. Kalau itu sudah punya, segera ajukan ke lembaga amal zakat al-salah. Kami ingin menjadi binaan, kami ingin mendapatkan bimbingan, kami ingin mendaftar sebagai MPZ, Mitra Pengelola Zakat Lembaga Amal Zakat Al-Risalah. Hal-hal teknis lainnya apa ini itu kita akan pandu. Sederhananya pastikan lembaga kita legal, lalu ajukan permohonan, kita akan bimbing nanti apa yang mesti disiapkan, apa yang mesti kita selesaikan. Itu biasanya hal teknis itu lebih mudah kalau kita sudah legal. Tapi kalau belum legal, yayasan atau organisasi kita belum kita daftarkan, belum dapat legalitas, tentu sulit untuk kita SK-kan sebagai MPZ dari Laz Salah Charity begitu. Itu ya Ustaz ya, keluarga SIP, pembahasan kita di segmen kedua kita sudah tahu juga bagaimana dan siapa saja yang bisa bergabung di dalam MPZ-nya di Laz Salah Charity. Nah, kita rehat sejenak Ustaz. Siap. Keluarga SIP, kita rehat sejenak berikut ini. Keluarga SIP, kita ketemu lagi di segmen ketiga, ya, segmen terakhir kita di dalam dialog siang bersama Direktur Laz Salah Charity, Ustadz Haji Kamrizal LCMA. Dan ini Ustadz terakhir kita mintakan kepada Ustadz nih untuk himbauan Ustadz kepada keluarga SIP, para pendengar dan siapapun hari ini yang menonton video kita kali ini Ustadz. Silakan. Baik. Bapak Ibu pendengar, sahabat SIP FM yang Allah muliakan, kita memang sangat berharap bahwa perlu kita bersama-sama untuk mengedukasi sebanyak mungkin orang, kaum muslimin, agar menunaikan kewajiban berzakat ini, agar menumbuhkan budaya berbagi dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Karena ketika ini kita bersamakan, kita bersinergi dengan banyak pihak, maka tentu kita punya optimisme yang tinggi bahwa capaian penghimpunan lembaga zakat yang hanya 5% meningkat menjadi lebih baik. Bayangkan kalau seandainya potensi zakat yang 270 triliun sampai 300 triliun itu setengahnya bisa kita edukasi masyarakat, sehingga setidaknya ada angka 150 triliun. Dan itu artinya akan banyak mustahik yang bisa kita bantu, apakah kebutuhan konsumtifnya atau kebutuhan produktifnya, apakah bab-bab pendidikan atau bab-bab kemanusiaan. Karena dana zakat itu sejatinya memang berfungsi untuk mensejahterakan asnaf yang 8. Selain dari tentu saja memastikan orang yang punya kewajiban zakat membersihkan hartanya, jiwanya dengan menunaikan kewajiban Allah ini. Nah, tentu ini perlu kebersamaan. Kalau lembaga zakat yang ada walaupun sudah banyak, tapi karena Indonesia ini memang negara yang sangat luas, kita butuh lembaga-lembaga baru. Tetapi lembaga-lembaga baru tentu punya persyaratan. Tidak mudah memang untuk menjadi lembaga zakat. Kalau untuk menjadi lembaga skala kota kabupaten saja, lembaga zakat itu mesti punya kemampuan menghimpun dana setidaknya 3 miliar. Jika yang akan didirikan itu lembaga zakat skala provinsi, setidaknya mampu mengumpulkan dana 30 miliar setahun. Nah, tentu ini tidak mudah. Tetapi kita bisa memulai dari langkah kecil dan sederhana. Kalau menjadi lembaga zakat sendiri itu butuh proses, butuh persyaratan yang tidak sedikit. Mulailah dari menjadi mitra pengumpul zakat. Artinya kalau kita punya organisasi, apakah sekolah atau yayasan atau ormas yang punya massa, yang punya anggota, atau koperasi, yayasan yang punya binaan-binaan pendidikan, organisasi kepemudaan dan seterusnya, sebaiknya mulai mengedukasi anggotanya atau binaannya atau anak muridnya atau orang tua di yayasannya untuk kemudian berzakat. Gimana caranya? Setidaknya kita mulai merancang di lembaga kita perlu ada unit khusus yang mengelola ini.
kalau kita sepakat perlu ada unit khusus yang mengelola ini, unit ini perlu punya legalitas. Nah, karena itu wujudkan segera unit yang kita inginkan itu, lalu urus legalitasnya. Menjadi lembaga zakat mungkin sulit, mulailah dari menjadi MPZ. Nah, MPZ itu berarti kita sedang mendidik tim kita untuk belajar bagaimana cara mengelola zakat yang benar. Dan itu akan dibimbing langsung oleh induk yang mengeluarkan SK. Nah, kalau kita sudah belajar, sudah ada latihan, dan kita sudah magang pula sekian lama, sudah praktek juga sekian tahun, nanti ketika kita memutuskan membentuk lembaga amil zakat mandiri, kita sudah punya banyak bekal. Tinggal barangkali yang perlu kita pastikan ketika itu, kita sudah yakin bisa menghimpun dana minimal 3M. Kalau itu sudah ada dalam keyakinan tim kita, ya berarti kita bentuk dulu lembaga amil zakat skala daerah, kota dan kabupaten. Nah, jadi menuju ke sana mulai dari dengan membentuk MPZ. Mungkin akan ada pertanyaan, jadi kalau MPZ itu mengumpulkan dana, dari dananya apakah kita setor ke pusat, ke induk? Itu biasanya hanya mekanisme saja. Ada memang lembaga zakat itu memberikan persyaratan bahwa MPZ yang di SK-kannya menyetorkan semua capaiannya ke lembaga induk, nanti lembaga induk menurunkan lagi ke lembaga pengumpul itu sesuai dengan kebutuhan dan program yang mereka adakan. Nah, jadi dananya dikumpul di induk, lalu kita ajukan atau MPZ mengajukan berapa kebutuhannya, untuk apa kebutuhannya oleh lembaga induk. Ada yang punya mekanisme seperti itu. Tapi ada juga lembaga induk yang memberikan mekanisme lebih mudah. Kalau di Risalah Charity itu mitra pengumpul zakat, mereka kita latih bagaimana pencatatan pengumpulan, lalu pencatatan pelaporan, cara pengelolaan dan penyaluran. Nanti mereka dalam setiap 3 bulan atau 6 bulan cukup melaporkan saja, uangnya nggak usah dikirim, dilaporkan saja kepada induk. Ini capaian kita dan ini penyaluran kita, ini muzakinya, ini mustahiknya. Pelaporan itu perlu bagi induk, karena induklah yang akan ditanya, yang akan diaudit terkait dana-dana yang dikelola oleh MPZ. Jadi, kalau cara pertama, semua dana yang dicapai oleh MPZ dikirim ke induk, nanti induk mengembalikan ke MPZ berdasarkan permohonan, kebutuhan atau proposal. Tapi cara kedua, tidak perlu disetor dana itu, cukup dilaporkan saja pencapaiannya dan pengelolaannya kepada induk. Nanti induklah akan menilai, membetulkan, meluluskan bagaimana pengelolaan ini sudah benar atau belum. Kenapa perlu dilaporkan ke induk? Agar induk ketika ditanya, ketika diaudit, lembaga MPZ yang Anda SK-kan bagaimana pelaporannya. Jadi MPZ itu ada pelaporan tersendiri ke induk. Induk memberikan laporan itu nanti ke Basnas. Jadi kedua mekanisme itu hanya masalah teknis, karena inti dari MPZ itu adalah mengumpulkan dana lalu mengelolanya. Dan prinsip utama dari zakat adalah di mana dana dikumpulkan, prioritas pertama disitulah disalurkan. Nah, bisa jadi begini, nanti MPZ itu ternyata mengumpulkan dana sangat luar biasa banyaknya. Kalau mereka katakanlah kewalahan dalam menyalurkannya, bisa berkoordinasi dengan induk untuk menyalurkan bersama induk di program-program di daerah lainnya. Atau bisa jadi terjadi sebaliknya, MPZ itu hanya mampu mengumpulkan dana tidak signifikan. Padahal di daerah itu mereka berencana menyalurkan program untuk mustahik di sekitarnya, butuh dana yang banyak, sehingga capaian mereka nggak seimbang. Boleh mengajukan ke induk, kami mengangkatkan acara sunatan massal, butuh dana 100 juta, kami hanya mampu mengumpulkan dana 60 juta. Ada nggak program yang sama di Risalah Charity yang bisa disalurkan ke sini? Nah, jadi bisa jadi dana yang kita kumpulkan seberapa, tapi dana induk akan dikucurkan ke situ sehingga program-program kita juga terrealisasi. Atau sebaliknya, daerah kita kena cukup makmur, dana zakatnya cukup banyak, bisa kita bantu menyalurkannya di daerah yang minus, subsidi silang. Nah, itulah prinsip dari sinergi. Sinergi itu ketika kita lebih, kita berikan kepada yang kurang. Ketika kita kurang, yang lebih mensupport kita. Dan induk mengayomi semuanya itu. Dan induk bisa jadi mensupport lembaga-lembaga yang baru tumbuh. Nah, kita sebagai lembaga zakat,
ketika menyalurkan program, tentu prioritas pertama yang kita lirik adalah MPZ kita. Contoh, kita mau menyalurkan kurban di daerah Kuranji, maka mitra kita di situ dalam menyalurkan sapi kita tentu adalah MPZ Al-Latif. Mereka lah yang akan menyalurkan di daerah itu. Kita berencana mau menyalurkan bantuan sunatan massal di daerah Jawa, tentu yang kita kontak di situ adalah MPZ kita, MPZ Al-Hijrah. Kita mau menyalurkan dana di daerah Gunung Pangilun. Gunung Pangilun mitra kita adalah MPZ Al-Uswah. Tentu mereka lah akan kita jadikan mitra. Begitu juga nanti ketika kita ada rencana menyalurkan katakanlah dana di daerah air dingin, daerah kita akan gandeng MPZ Jabal Nur. Jadi prinsip dari sinergi dengan MPZ ini adalah bukan seberapa banyak uang saya kumpulkan, tapi seberapa banyak uang saya sebarkan. Uang siapakah itu? Bisa uang capaian kita, bisa uang capaian dari lembaga lain di bawah naungan Al-Islah Charity, MPZ lain saling bersinergi, saling mensubsidi. Atau bisa saja lembaga induk yang mengucurkan dana yang dikumpulkannya di MPZ yang sudah resmi. Jadi dengan menjadi MPZ ini kan kadang ada kekhawatiran begini, kita cepet-cepet mengumpulkan nanti dikirim ke induk. Tidak, prinsip zakat bukan itu. Prinsip zakat bukan mengumpulkan dana dari daerah lalu dikirim ke pusat, menumpuk di pusat. Tidak begitu. Prinsip zakat adalah di mana dana dikumpulkan, disitulah prioritas utama disalurkan. Di mana kita mengumpulkan dana zakat, mustahik dari daerah itulah yang mendapatkan prioritas bantuan yang pertama. Induk hanya mengkoordinir, hanya memobilisir dan mengayomi. Jika butuh, kita akan kuatkan. Jika kurang, kita akan tambah. Jika berlebih, bisa dibantu kepada daerah yang lain. Itulah semangat sinergi yang dengan itu kemaslahatan lebih banyak bisa dihasilkan. Jadi himbauan kita adalah kalau ada lembaga-lembaga lain berminat juga mendapatkan SK sebagai MPZ Las Ar-Risalah, welcome kita, ahlan wa sahlan, silakan datang. Cuma dengan satu catatan, pastikan lembaga kita, sekolah kita, atau yayasan kita, atau organisasi kita sudah kita urus legalitasnya, sudah kita dapatkan pengakuan resmi dari negara. Kalau itu sudah dapat, yang lain-lain insya Allah mudah, kita akan bantu, kita akan dampingi, kita akan mudahkan, kita akan fasilitasi insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz. Ya. Mudah-mudahan ini bagi keluarga SIP, jangan lupa nih himbauan dari Ustadz Kam untuk yang ingin menjadi MPZ nanti silakan datang, tapi pastikan sebelum datang ke Las Ar-Risalah Charity ya pastikan legalitasnya itu sudah didapat ya. Nah Ustadz, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari program Dialog Siang nih Ustadz. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi hendaknya jadi amal jariah dan informasi bagi pendengar nih Ustaz. Ya. Terima kasih banyak atas kedatangan Ustaz di Radio SIP FM dan juga keluarga SIP ya. Kalau gitu Ustadz Haji Kamrizal LCMA, sahabat Syarana Famil Fati, kemudian sahabat Syed Akmal dan segenap kru yang bertugas di siang hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi